Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Udah sholat subuh para bidadari surga? Udah. Jamaah. Pernah ngerasain yang namanya sakit hati enggak? Pernah ya, atau terkadang ya jamaah yang ada di rumah, kita saking sakit hatinya sering beb. Ada yang sering sakit hati, saking sakit hatinya kayak susah banget maafin orang yang udah buat salah sama kita. Tapi sampai akhirnya ketika kita memutuskan untuk oke deh, aku maafkan orang tersebut. Tapi apakah Allah juga memaafkan orang tersebut? Dimaafin gak? Yakin? Insya Allah biasanya gak yakin ya. Ya Allah, oke baiklah. Akan kita bahas ya pagi hari ini. Tema kita adalah daftar orang-orang yang dimaafkan oleh Allah. Tepuk tangannya untuk kita semua. Langsung aja Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, Masya Allah. Siap. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, Allah kan maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha penyayang. maha memaafkan. Masya Allah hebat banget. Allah maha memaafkan. Tapi kenapa ada orang yang tidak diampunin? Ada daftar orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dan kekal di neraka. Kenapa Ustadz Maulana? Silakan. Siap. Izin Habib, ya Masya Allah senantiasa sepatunya baru. Usaha Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 33 hari menuju bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab semoga kita mendapatkan keberkahan hingga bulan Sa'ban sampai masuk bulan suci Ramadan. Bertanyalah Mas Sony kepada saya, padahal tadi sudah mengagung-agungkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kenapa ada neraka? Kenapa ada orang tidak diampuni? Ada orang tidak diberikan ampunan oleh Allah? Kenapa? Karena mereka sendiri yang menolak kebenaran. Mereka sendiri yang menolak petunjuk. Kata Nabi, semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Adakah yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa mereka itu? Yang menolak kebenaran, yang menolak petunjuk, yang menolak kebaikan. Nah, makanya ada neraka. Kenapa ada neraka? Supaya kita memicu diri kita untuk bertobat, untuk berbuat baik, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk meraih ampunan. Dan kenapa ada orang yang kekal di neraka? Karena dia kufur, karena dia munafik, karena dia tersesat tapi dia tidak mau tobat. Sesat itu kan makanya diganti dengan tobat. Tobat artinya kembali. Tobat artinya kembali. Ustadz bikin penasaran ceramahnya nih. Kenapa? Pasti jamaah nunggu-nunggu nanti kelanjutannya mau ngomong apa lagi gitu. Akan kita bahas karena ternyata ada orang dapat ampunan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Itu baru pembuka ya. Masih penasaran pasti kan. Kenapa ya ada orang yang tidak dimaafkan? Habib, mohon penjelasannya nih Bib. Mengenai orang yang sudah apa? Kan Ustadz kita ini agak ekstrim hari ini. Kan dia biasa ceramah begitu, jauh takut tongkat kena ini. Takut gak sengaja kena ya. Tapi nanti dimaafin sama Allah. Bib, aku lanjut yang tadi Bib. Kalau misalnya kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, tapi kita tidak bisa melupakannya. Apakah Allah juga akhirnya belum memaafkan orang tersebut? Bib? Baik. Silakan Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Memaafkan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang tadi guru kita Ustadz Maulana Mas Soni sudah bilang Allah itu maha mengampuni, juga Allah Subhanahu wa taala maha memaafkan. Mana hebat kita? Kita atau Allah? Allah saja yang punya dunia, yang manusia bermaksiat yang begitu besar kepadanya, tapi Allah punya sifat rahmat untuk memaafkan. Berarti kita kalau tidak mau memaafkan itu lebih sombong daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sombong wajar dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak pantas untuk punya sifat sombong. Lantas ada orang yang memaafkan tapi tidak bisa melupakan, namanya belum memaafkan. Betul atau tidak? Bu, udah minum obat? Sehat kok, Bib. Artinya belum memaafkan. Orang yang namanya memaafkan sifir. Tapi masalah misalnya saya sudah memaafkan, misalnya Ustadz Maulana salah. Walaupun memang banyak salahnya. Aduh, oh iya. Oh iya. Sama kalau gitu. Kemudian saya memaafkan kesalahan beliau, tapi kalau lihat beliau masih bawaannya pengen gitu ya. Kesel lah. Oh, gitu. Pengen Misalnya contoh, apakah beliau tetap berdosa? Tidak. Ketika kita sudah memaafkan, insya Allah beliau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyimpan dendam malah dosa. Allahu Akbar. Ya. Karena kita masih dendam nih, masih sakit hati kita. Ketika kita menyimpan dendam, orang yang menyimpan dendam bikin kotor hatinya, bikin gelap hatinya. Sudah, semuanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah ikhlas ketika kita memaafkan orang tersebut, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimaafkan insya Allah dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dia juga mau berubah dan mau bertaubat, tidak lagi mau membuat salah kepada temannya atau kepada saudaranya. Jadi pemirsa semuanya, berusahalah untuk saling memaafkan, karena saling memaafkan insya Allah memanjangkan umur, menebalkan kantong. Amin, ya Allah amin. Jadi intinya sebenarnya jangan sampai dosanya malah berbalik ke kita ya. Betul, jadi nyimpan dendam. Ya sedangkan Allah saja sudah memaafkan gitu ya. Wah, ini pagi-pagi bahas ini bagus. Mantap, Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Saya suruh tepuk tangan terus, biar gak kedinginan ya. Biar gerak, tangannya udah pada, tenang semuanya, semangat belajar untuk pagi hari ini. Ustadz Syam. Siap. Untuk para ABG di luar sana. ABG. ABG. Bener gak nih, orang yang pacaran gak akan diampuni oleh Allah karena jatuhnya zina? Aduh takut. Ayo, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah. Innahu kana fahishatan wa dan janganlah kamu sekalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengecam perilaku yang menyimpang dari aturan agama. Aturan agama sudah ada dalam hal mempersatukan laki-laki dan perempuan, maka ada jalannya, yaitu dengan pernikahan. Pernikahan adalah suatu keberkahan. Pernikahan adalah sebuah amalan yang insya Allah bernilai pahala sepanjang hidup kita. Akan tetapi bertolak belakang dengan pernikahan, istilah yang dikenal sekarang adalah istilah pacaran. Di dalam Al-Quran tidak disebut kata pacaran, tapi yang disebutkan adalah larangan mendekati zina. Jadi segala bentuk status yang dilakukan oleh seseorang insan ketika dia mendekati zina, maka itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu namanya pacaran, entah itu namanya TTM-an, teman tapi
Mas. Megang-megang. Aduh. Teman tapi mesra, entah itu adik kakaan yang ternyata bukan mahram. Maka ini semua adalah sesuatu yang diharamkan dan dilarang di dalam agama Islam. Apakah tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketahuilah segala bentuk kesalahan yang kita lakukan jikalau kita taubatkan akan diterima taubatnya oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk dosa pacaran ini, apakah dengan menikah tiba-tiba langsung dimaafkan? Tentu saja tidak, karena banyak orang yang beranggapan demikian. Oh, kalau udah nikah nanti sudah diampuni sama Allah. Tidak. Taubatnya orang yang berpacaran, satu, menangis, menyesali dan berhenti melakukannya. Langsung putus aja udah. Satu. Yang kedua, tidak menceritakan aib zinanya kepada orang lain. Karena ada juga orang bangga, subhanallah. Bahkan menceritakannya nggak jauh-jauh, diceritainnya ke anaknya. Dulu papa mantannya 20. Ya Allah. Dulu papa mantannya 30. Emaknya pun demikian. Bapakmu itu ketemu mama terakhir. Subhanallah. Jangan menceritakan. Ini syaratnya taubatnya orang yang pernah pacaran. Dan yang ketiga, mengakui bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang buruk sehingga dia mengakuinya kepada Allah bukan kepada orang lain. Berarti tobat dulu ya biar diampuni sama Allah ya. Bud, ya. Iya. Masya Allah, aku punya pantun. Apa itu? Kain batik dari Ciamis. Masya Allah. Dengan selendang pergi kondangan. Masya Allah. Adik cantik janganlah menangis. Masya Allah. Kalau abang salah tolong maafkan. Masya Allah. Tuh yang lagi berantem tuh sama istrinya. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Semangat belajar pagi hari ini. Tema kita adalah daftar orang-orang yang dimaafkan oleh Allah. Terus yang gak dimaafin gimana? Benar gak Habib Muhammad Syihab? Katanya orang yang gak dimaafin sama Allah, orang yang kata-katanya penuh dengan dusta. Waduh. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta. Silakan Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Imam Muhammadil Bagir. Beliau mengatakan la tashabanna kadzaban. Artinya kita ini tidak boleh berteman akrab dengan orang yang dusta. Orang yang sering bohong itu kita nggak boleh berteman akrab. Tapi tidak boleh juga memutuskan silaturahmi. Oh jangan itu kita jangan saling sapa, dia orang yang dusta, nggak boleh. Memutuskan silaturahmi itu tidak boleh. Bahkan dalam kalimat selanjutnya beliau mengatakan la tashabanna qati'ar rahmi. Artinya kita pun tidak dianjurkan untuk berteman akrab dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi kenapa kita tidak boleh berteman akrab dengan penyakit-penyakit ini? Karena penyakit-penyakit ini menular. Betul ibu-ibu? Oh. Jadi kalau berteman akrab duduk bareng terus saja sama orang yang sering berdusta, biasanya kita suka menular. Makanya nasihat daripada ulama mengatakan la tashabanna kadzaban, tidak boleh berteman akrab dengan orang yang selalu berdusta atau berbohong. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan wa iyyakum wal kadzib. Bahkan Nabi mengatakan hati-hati kalian orang yang selalu berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya orang yang selalu berdusta yahdi ilal fujur akan condong kepada kemungkaran. Condong kepada ketidakbaikan. Sebab kenapa? Orang kalau sudah mungkar, orang kalau sudah tidak baik, sebab wa innal fujur yahdi ilan nar. Orang yang selalu mungkar, orang yang selalu tidak baik akan menjurus kemana menjurusnya? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW cukuplah buat kalian harus meninggalkan diri daripada perbuatan dusta. Kalau kita terus wayatahara ilal kadzib, kalau kita terus menerus
untuk melakukan bohong, dusta, maka yuktabu indallah akan dicap, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala kadzaban, akan distempel oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu berbuat dusta, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dusta juga bukan hanya sama manusia. Kita juga bahkan lebih sering berdusta itu kepada agama, berdusta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Beliau mengatakan di dalam perkataannya, manidda'a hubbal jannah walam ya'mali ta'ah fahuwa kadzdzab. Maka kata Imam Ghazali, manidda'a hubbal jannah. Siapa orang yang mengaku-ngaku cinta syurga? Bu, pengen masuk syurga? Cinta sama syurga? Pemirsa semuanya juga pasti mengatakan, oh saya pengen masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Seneng, pengen kalau meninggal dunia dicatatkan masuk daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dusta. Bagaimana dustanya? Walam ya'mali ta'ah. Ngaku doang. Oh saya pengen mati, husnul khatimah, masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya walam ya'mali ta'ah. Tapi dia tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sholat misal kalau tanya, kamu kalau mati mau masuk mana? Syurga atau neraka? Pasti milihnya syurga. Tapi enggak sholat. Maka kata Imam Ghazali, fahuwa kadzdzab. Maka dia sudah berdusta dengan agama. Dia sudah berdusta dengan Allah Subhanahu wa taala, ngaku-ngaku pengen masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang dengan pengajian di Islam itu indah, banyak sekali. Ini nasihat bukan kita yang nasihatin ini orang yang bersih, tidak. Kita juga menasihati diri kita sendiri agar terhindar daripada penyakit dusta yang bisa menyebabkan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min zalik. Ngakunya beriman tapi nggak sholat. Dusta berarti ya. Iya. Aduh ya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Jamaahnya datang dari Cikarang. Mau nanya di Islam itu indah ya? Nanya boleh, yuk kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Sebelah kanan dulu ya. Ibu ini yang paling banyak masalah. Enggak ya? Namanya siapa coba? Kasih tahu dulu. Dari mana? Silakan berdiri coba. Kasih tahu ke seluruh masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hanifah dari Majelis Taklim Husnul Khotimah. Mau bertanya Pak Ustadz? Dari mana? Husnul Khotimah itu dari mana? Dari Cikarang. Tepuk tangan dong dari Cikarang. Mau nanya apa? Mau nanya, bagaimana ketika orang tua kita tidak mau memaafkan kita, Allah juga tidak mau memaafkannya. Tapi kita udah minta tulus buat minta maaf itu. Gimana Pak Ustadz? Demikian, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah minta maaf sama orang tua, tapi orang tua nggak maafin gitu ya. Apakah Allah maafin juga apa enggak gitu ya? Gimana tuh Ustadz Maulana? Baik. Mau dijawab Ustadz, silakan. Oke, silakan. Izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Ada orang yang tidak dimaafkan oleh Allah adalah orang yang tidak dimaafkan oleh orang tuanya. Makanya kalau mau dimaafkan oleh Allah, raih maaf orang tua. Ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Maka orang yang tidak dimaafkan orang tua, nih camkan ini. Yang pertama, orang yang tidak dimaafkan oleh orang tua, maka salatnya pun tertolak. Bagaimana mau salat? Kamu salat menghadap kepada Allah dengan belum dapat ridha dari orang tua.
Yang kedua, hati-hati. Orang yang tidak dapat maaf dari orang tua, maka ibadahnya terhapus. Kasihan itu. Terhapus amal ibadahnya. Maka Ramadan yang kita nantikan menolak 3 golongan. Yang tidak dimaafkan orang tuanya, tidak dimaafkan oleh suaminya, dan tidak ada maaf dari sesama. Apalagi jamaah dibenci oleh Allah. Bagaimana mau dapat ampunan maaf dari Allah kalau dibenci sama Allah? Kemudian yang keempat, apa penyebab, apa bahayanya kalau tidak dapat maaf dari orang tua? Bahayanya adalah Apa ya? tidak diampuni dosanya. Ya Allah. Dan yang paling menyakitkan, apa itu? Tidak akan mencium baunya surga. Ya Allah. Jangankan masuk surga, mencium wanginya surga tidak bakalan bagi orang yang tidak dapat maaf dari orang tua. Ya Allah, berarti kita harus berusaha untuk mendapatkan maaf dari orang tua Harus. gitu ya. Ya Orang anak itu tidak boleh jauh dari orang tua. Supaya dapat selalu berdekatan membantu orang tua. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya. Terjawab ya Bu ya. Ya minta maaf dulu sama orang tuanya. Alhamdulillah kan ya. Iya. Maksudnya terjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Ibu kenapa matanya berkaca-kaca? Nangis? Ngantuk? Enggak, nanya aja ya. Ya boleh silakan berdiri Bu. Siapa namanya? Kasih tahu pakai mic atuh. Jangan bisikin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah dari Majlis Taklim Husnul Khotimah Cikarang, Bekasi. Tepuk tangannya dong. Mau nanya apa sih? Saya ingin bertanya kepada Ustadz Sam. Siap Ibu. Siap. Pak Ustadz, Ya. bagaimana kalau kita sesama muslim sering mengadu domba? Oh. Sedangkan kalau seandainya sesama non-muslim, bagaimana itu? Ibu mau ngurusin non muslim juga. Yang diadu domba non muslim gitu. Non-muslim ya. juga. Siap. Demikianlah pertanyaan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibunya kayak Iron Man ya tuh, jantungnya di luar tuh lihat. Oh itu semuanya sama. Sama ya. Cuma beda ada yang mereng-mereng. Iya, Masya Allah. Silakan Ustaz Syam, silakan dijawab. Baik guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran, Surah Al-Qalam, ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang senang bersumpah lagi senang menghina. Mereka orang-orang yang senang mencela, yang kian kesana kemari menyebarkan fitnah, atau bahasa Al-Qur'annya namimah atau namim. Maka dalam ayat ini disebutkan tentang tercelanya salah satu sifat yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tukang adu domba. Yang pertama, dalil Al-Qur'annya sudah ada di dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. Allah tidak senang dan Allah mencela orang-orang yang demikian. Yang kedua, dari baginda Nabi SAW, ketika Nabi SAW melewati kuburan, maka Nabi SAW mengingatkan kepada seluruh sahabat yang masih hidup pada saat itu radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya di dalam kubur tersebut ada yang sedang terkena siksaan. Apa siksaan tersebut? Dikarenakan karena dia adalah seorang tukang adu domba, kesana kemari menyebarkan fitnah untuk membuat orang yang sedang berkawan menjadi lawan.
Yang ketiga, daripada hadis Nabi SAW sudah, dari ayat sudah, kita lihat bagaimana kisah para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini menceritakan keburukan daripada orang yang sedang bersahabat dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Lalu setelah laki-laki ini memberikan daripada celaannya kepada sahabat Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata, apakah yang kau beritakan itu adalah sesuatu yang bohong? Kalau sesuatu yang bohong itu maka engkau kena ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka engkau terkena kefasikan karena engkau membawa sebuah berita dan saya mesti memeriksa berita tersebut. Tapi kalau yang kau sampaikan itulah sesuatu yang benar, maka engkau masuk ke dalam ayat Al-Qalam tadi. Hammazim masya'im binamim. Apa maksud daripada kisah ini? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita, namimah itu, adu domba itu, baik beritanya benar ataupun beritanya bohong, enggak ada baiknya. Kenapa? Karena bisa memecah belah suatu kaum. Baik itu muslim ataupun non-muslim. Suatu ketika ada seorang yang melihat budak yang sedang dijual di pasar. Dahulu manusia diperjualbelikan menjadi budak. Maka orang ini bertanya, apa kekurangan budak ini? Kata penjualnya, enggak ada, fisiknya sempurna, ini cuma satu aja. Kenapa dia? Dia tukang namimah, tukang adu domba. Kata yang mau beli, ya udahlah enggak apa-apa, yang penting fisiknya kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Tibalah budak ini di rumah sang majikan tadi. Sang majikan tadi memperlakukan dia sebelayaknya budak. Maka budak ini berkata kepada istri majikannya, ketahuilah suamimu itu tidak cinta lagi sama kamu. Kata istrinya, maksudnya gimana? Kalau kau mau bukti, coba cukur jenggotnya nanti malam. Lalu budak ini datang kepada suami mengatakan, ketahuilah istrimu itu mau membunuhmu. Kalau kau tidak percaya, lihatlah nanti malam. Akhirnya datanglah istrinya membawa pisau cukur untuk jenggotnya. Pas ditaruh di dagunya, suaminya yang pura-pura tidur langsung melihat, merebut pisau tersebut, dibunuhlah istrinya. Keluarga dari sang istri tidak terima, dibunuhlah suaminya. Mati dua-duanya gara-gara satu tukang adu domba. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mungkin supaya nggak dosa jangan adu domba, Bu. Apa Kita coba adu panco kali ya. Aduh apa? Adu panco. Itu lebih masuk akal. Terima kasih Tasya untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Terjawab ya Bu ya? Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget penjelasannya, kisahnya juga bagus banget tadi. Siapa lagi ya yang mau nanya ya? Oh saya gitu saya. Ibu aja deh, silakan Ibu. Maaf Ibu, boleh kasihkan ke belakang Ibu, silakan. Ibu berdiri Bu, namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ibu Anissa dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Cikarang, Bekasi. Tepuk tangannya, Masya Allah. Mau nanya apa Ibu? Saya mau nanya kepada Habib. Oh siap. Gini Siap. Bib, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa hambanya. Yang dari pertanyaan saya, apakah dosa satu hamba atau dosa semua hamba? Itu tolong jelaskan agar kami paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya Ibu. Terima kasih ya. Silakan dijawab Habib Muhammad Syihab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ini manusia tidak terlepas daripada dosa. Tugasnya hamba itu apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayangnya Allah. Sampai lihat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan sama orang yang banyak dosa. Kalau dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengatakan seandainya manusia itu biqurabil ardi khataya. Artinya dengan separuh bumi, dosa-dosa manusia itu separuh bumi Bu. Kemudian dia itu lakitani, dia datang kepada aku, wala tusyrik bi syai'a. Yang penting syaratnya dia tidak pernah melakukan atau tidak bermusyrik pada saat itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun akan mendatangi dia dengan ampunan separuh bumi.
dosanya separuh bumi, ampunannya separuh bumi bahkan lebih. Makanya ada kalimat kalau kita berdoa, ya Allah, maghfiratuka awsa' min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu ini lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ayat bahkan dijelaskan tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan sama orang yang banyak dosa. Jangankan separuh bumi, mungkin satu dunia dosanya ibu-ibu, satu dunia beserta isinya. Maka ketika manusia ini mau dekat kepada Allah, mau bertobat kepada Allah, betul-betul mengakui kesalahannya, maka semua dosa-dosa, kata Allah, sini, kata Allah, aku peluk kalian. Sini, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sedikit pun putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat inilah kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengatakan sudahlah terlanjur, saya banyak maksiat, saya banyak dosa, Allah akan mengampuni saya atau tidak. Tetap kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak musyrik. Musyrik. Jadi tetap berusaha untuk mendapat ampunan dari Allah. Harus, wajib kita terus meraih rahmat dan kasih sayang. Apapun dosanya ya Bib ya. Apapun dosanya, Masya sebesar apapun dosanya, minta ampun kepada Allah. Terima kasih Habib Muhammad Syahab. Boleh tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Dan terima kasih jamaah yang sudah bertanya. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi, boleh ya. Di segmen selanjutnya ya, akan nanya lagi. Apa Ibu? Angkat tangan. Kan tadi saya bilang nanti. Sekarang aja dulu ya Mas Sony ya. Loh kok tadi udah habis mau nanya apa? Saya mau nanya sama Pak Ustadz Maulana. Oh, iya. Ayo lo. Silakan bertanya. Iya, iya. Ya udah deh, dikasih kesempatan mau nanya apa, ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Tanya langsung. Perkenalkan, nama saya Ibu Oom Rahmawati Ya. dari Majlis Taklim Husnul Khotimah, Ya. Cikarang, Bekasi, Pak Ustadz. Iya. iya mau nanya apa? Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya, Katanya, tadi mau tanya terus. Istri yang durhaka itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibu. Jangan tuh Pak Ustadz, saya mah. Terus. Jadi bagaimana apabila istri yang durhaka itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimaafkan oleh suaminya gitu. Mau diampuni dan dimaafkan suami? Mana Iya, coba? Kita bahas setelah yang satu ini. Alhamdulillah. Lila. Dibilang nanti gak percaya sih. Jadi Pak Ustadz ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, semangat untuk belajar. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, tema kita adalah daftar orang-orang yang dimaafkan oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar kalau, Ustaz Syam, untuk laki-laki yang bergaya seperti perempuan, dari pakaiannya, tingkah lakunya, pakai sepatunya sepatu perempuan, make upnya make up perempuan. Begituan perempuan yang berdandan kayak laki-laki. Itu benar nggak? Katanya tidak dimaafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustadz Maulana Habib Muhammad, Mas Sony, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Dan kami telah mengutus juga Nabi Lut alaihissalam ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan yang sangat keji itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Dari ayat ini kita semua mungkin sudah sangat familiar dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut pada masa itu. Mereka adalah kaum yang mohon maaf menyukai sesama jenis.
dan melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis, dan ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih kepada apa yang disampaikan oleh lisan mulia baginda Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, dari riwayat Ahmad maka disebutkan bukan Allah saja yang melaknat, la'ana Rasulullah SAW. Rasul pun melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian yang ketiga, dari riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda, beliau juga menyampaikan bahwa Nabi SAW melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Artinya mereka bergaya tidak sesuai dengan kodratnya. Kalau masalah pakaian ini maka kita kembali lagi, pakaian itu diatur oleh syariat dan pakaian itu juga diatur oleh kebiasaan masyarakat setempat. Otomatis di Indonesia ketika ada orang laki-laki memakai rok, udah pasti rok itu punya perempuan. Maka ini sudah pasti tidak disenangi, bahkan bahasanya dilaknat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi pembahasan kita agar kita mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubat. Selain daripada kembali kemana? Kembali kepada kodratnya, yaitu sadar bahwa saya ini laki-laki. Secara bentuk fisik saya ini adalah seorang laki-laki. Mungkin ada yang beralasan, saya ini Ustadz fisiknya aja laki-laki, tapi sebenarnya jiwa saya ini adalah perempuan. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berusaha memahami apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Mereka juga itu adalah saudara-saudara kita, Bu. Maka kita janganlah melaknat mereka. Kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikanmu ujian yang seperti itu. Di luar sana ada mungkin yang dikasih penyakit mental, ada yang dikasih penyakit ini. Masing-masing orang punya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin berat ujiannya, semakin besar pula pahala dari Allah Subhanahu wa taala jikalau dia berusaha untuk bertaubat. Allah taala alam. Fashionable boleh tapi sesuai kodratnya. Betul, sama aja misalnya ada orang yang udah kecanduan minuman keras, dia berusaha berhenti, maka Allah memaafkannya. Sama ini, dia mutasyabihat, tapi dia berusaha berhenti, Allah akan memaafkannya. Masya Allah, terima kasih Sama-sama, untuk Mas penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Yuk jamaah siap-siap, kita masuk lagi ya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Penasaran sama tadi jamaah yang belum terjawab tuh pertanyaannya. Aku lupa lagi tadi nanya apa Bu? Izin ya Bu, boleh berdiri Bu? Sony. Silakan berdiri, nanya apa tadi Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Oom Rahmawati. Kan tadi udah namanya. Allah, nggak apa-apa tuh diulang lagi. Ya udah deh, terserah Ibu ya. Udah namanya Ibu Oon Rahmawati. Ya, dari Majlis Taklim Husnul Khotimah Cikarang Bekasi. Ya. Saya mau Gak usah ditepuk bertanya tanganin ke lagi Ustaz ya. Maulana. Iya. Ayo. Siap. Siap. Pak Ustadz, katanya istri yang durhaka kepada suaminya tidak dimaafkan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya agar istri seperti itu bisa diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh suaminya? Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Ya iya emang itu aja kan. Itu aja Pak ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikutan. Ibu, ikut-ikutan saya jadinya. Silakan jawab Ustaz. Udah. Itu punya ibu itu ketawanya. Baik kepada semuanya, istri yang lagi nonton, wanita yang lagi nonton yang posisinya adalah sebagai seorang istri, ingat. Mana mungkin bisa dapat ampunan Allah kalau tidak dapat maaf dari suami. Minta maaf dulu baru dapat ampunan. Kata Allah, engkau tidak berdosa padaku, tapi berdosa kepada suamimu. Minta maaf dulu sama suamimu, baru kau dapat ampunan dari saya. Makanya kalau ada istri yang tidak dimaafkan oleh suaminya, tidak dapat ridho dari suaminya,
maka ketahuilah tidak akan dipandang oleh Allah kelak dari kemudian dengan pandangan kasih sayang. Hati-hati. Hati-hati. Hati. Udah dapat maaf dari suami semua? Bagus. Kalau tidak dimaafkan pasti tidak dapat dikasih ongkos. Gak diizinin ke sini ya. Apalagi bahayanya kalau seorang istri tidak dapat maaf dari suami. Amal ibadahnya sia-sia. Dia puasa sunnah, tapi tidak minta izin sama suami. Maka pahala puasanya untuk suaminya. Kasihan kan? Iya. Makanya kalau mau puasa sunnah, mau ibadah, izin sama suami. Ibu pergi ke Islam Indah, tidak diizinkan suami, maka pahala majelisnya diambil oleh suami. Makanya harus minta maaf dulu, minta izin. Udah diizinin? Yakin? Suaminya nonton? Kalau suaminya tidak nonton berarti ibu tidak diizinkan. Ya, kalau tidur gimana suaminya? Ya juga sih ya. Apalagi kepada wanita yang belum dapat ridha, maaf dari suaminya, yakin. Nauzubillah semua nauzubillah mendapatkan laknat dari malaikat. Makanya mohon maaf, saya tidak pernah marah sama istri saya sampai wafatnya. Selama 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama dengan almarhumah istri saya, tidak pernah marah saya sama istri saya. Kok bisa? Supaya istri saya tidak dilaknat. Oh, Saya tidak mau tinggal sama orang dilaknat. Masya Allah. Makanya kepada suami dimanapun berada, istri tidak boleh dimarahin. Setuju? Setuju. Oh, semangat banget giliran itu. Istri tidak boleh dimarahin. Karena barang siapa? Barang siapa? Ya. Suami yang memarahi istri, Ya. maka dilaknat malaikat. Iya. Siapa yang dilaknat malaikat? Suami. Istrinya. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Masya Allah. Terima kasih ya Bu. Semoga terjawab ya Bu ya. Jadi kebawa-bawa ketawa ibu saya. Itu kan ketawa. Bagus ibu ketawanya. Tawanya nular. Tular. Ibu mau bertanya? Boleh ya? Silakan berdiri. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hodijah dari Majlis Taklim Nurul Khotimah, Husnul Khotimah, Cikarang, Bekasi. Tepuk tangan untuk Ibu Nurul Khotimah. Husnul Khotimah. Mau tanya dong Ustadz, mau bertanya ke Habib. Iya, silakan. Mau nanya apa? Orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, jika ingin diampuni harus menjalani hukum kisos. Yang dipertanyakan apa yang dimaksud dengan hukum kisos? Nah, Ibu tahu dari mana kisos? Makanya saya bertanya. Oh iya bagus. Kisos bener gak tuh Bib? Mau dijawab gak Bib? Kalau bicara kisos harus dengan tongkat. Baik, silakan Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Kisas, sebenarnya kisas itu apa sih? Kisas ini artinya timbulnya kisos itu untuk menimbulkan efek jerah. Jadi misalnya kalau orang dibunuh bayarnya dibunuh misalnya, ini efek kisas. Nah kisas ini hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia itu sudah membunuh. Makanya ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. Ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh finnar. Kenapa? Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kalau yang membunuh finnar wajar kata sahabat. Kenapa al-maqtul yang dibunuh juga finnar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena dua-duanya punya nafsu untuk membunuh satu sama lain. Makanya finnar. Nah adanya hukum kisas ini
Hukum kisas ini untuk memberikan efek jera, jadi orang tidak sembarangan untuk membunuh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kisas ini dikatakan di dalam Al-Quran atau dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwasanya apabila pengen mendapatkan suatu kebaikan, maka lakukanlah kisas tersebut. Tapi apabila yang punya musibah, jadi enggak mutlak, enggak sembarangan juga kisas, dan kisas ini juga harus dilaksanakan oleh pemerintahan. Bukan orang sembarangan untuk melakukan hukum daripada kisas. Kalau pemerintahan tidak ada hukum kisas, maka tidak ada itu hukum kisasnya. Jadi apabila kisas itu misalnya orang yang punya musibah, dia tidak ridho, kemudian mengadukan kepada pemerintahan, pemerintahan menerima dan menghukumkan kisos itu terjadi, maka dilaksanakan kisos tersebut agar orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sahibul musibah ridho, nih masalahnya. Kalau yang punya masalah ini ridho, sudah saya maafkan, nah ini hebat, ini orang hebat ya. Ini orang hebat, sudah saya banyak sekali cerita-cerita saya maafkan. Bahkan ada orang yang membunuh anaknya, dia maafkan. Bayangkan bagaimana ini orang mendapatkan derajah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh memaafkan dan juga boleh mengganti denda. Diat namanya. Ya. Boleh mengganti denda. Berapa? Menurut kesepakatan. Ya, digantinya itu menurut kesepakatan. Jadi apabila dia memaafkan, boleh memaafkan dan tidak mengganti denda. Boleh juga dia memaafkan dan juga menggantinya dengan denda atau disebut diat. Nah, itulah ada yang namanya hukum kisos. Ini efek jera. Jadi jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang memang bisa menimbulkan kita untuk mendapatkan atau balasan daripada kisos. Zaman sekarang Masya Allah, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Bahkan ada orang yang bunuh ibunya. Ya Allah. Bagaimana dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah gelap, imannya sudah habis, imannya tidak lagi ada di dalam dirinya, sudah tidak ada lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelap sudah matanya. Makanya adalah hukum-hukum seperti ini supaya orang itu tidak sembarangan melakukan hal-hal dosa, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ini terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita kena kisah. Amin. Itu kalau orangnya kaya raya buat kesalahan tinggal ganti denda doang kayak agak kurang gitu enggak ya? Bisa dia kembalikan semua sampai dia miskin, kembalikan itu uangnya. Oh, makanya itu efek jerat dari Allahnya Efek ya. jerat dari orang tersebut. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Terjawab ya Bu? Bagus banget pertanyaannya. Sekarang Ibu deh, Ibu yang lain udah berhenti tepuk tangan, Ibu masih tepuk tangan aja Bu. Ibu nanya gak apa-apa ya? Silakan berdiri. Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Narti dari Majlis Taklim Sul Khotimah. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Sam. Siap Ibu. Orang yang meminta pajak tidak diampuni dosanya. Coba tolong jelaskan Pak Ustadz. Wah, uji. Lagi di tes skripsi. Ujian nih, ujian. Lagi di tes skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Jadi ngomongin pajak ya Bu ya? Ya, ngomongin pajak nih. Berat nih. Ya siap-siap ya. Sampai guru Mas Terima kasih Ibu. Jamaah di rumah, jamaah di studio, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Salah satu daripada cita-cita syaitan yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka senantiasa menakut-nakuti manusia dalam hal harta. Akhirnya akan tiba suatu masa, kata Nabi SAW dalam riwayat, akan tiba suatu masa umatku tidak peduli lagi dari mana datangnya hartanya, apakah itu dari yang halal ataukah itu daripada yang haram. Pajak dalam bahasa Arab itu biasa disebut al-maks, maka pemungut pajak disebut sahibul maksi. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya para pemungut pajak itu berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berfikirlah di dalam akal kita. Kita ini di negara ini bayar pajak loh. Kita masuk ke dalam restoran itu kita juga bayar pajak atas makanan kita. Ini perlu kami ingatkan kepada seluruh jamaah Islam itu Indah yang sedang mengelola tempat makan, restoran tempat makan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Bahwasanya kita membayar itu adalah tempat makannya yang bayar ke negara. Bukan orang yang sedang makan di situ. Ada PPN-nya apa segala macam. Sebenarnya tempat makannya yang mesti bayar pajak kepada negara. Mohon maaf kalau kami keliru. Akan tetapi pajak ini adalah pengambilan secara zalim terhadap masyarakat jikalau hal tersebut bukanlah kerelaan. Ini dalil daripada Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyampaikan bahwasanya sebenarnya pajak itu haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada kerelaan daripada orang yang akan membayarnya. Adanya adalah paksaan daripada suatu yang berkuasa pada tempat tersebut. Maka Ibnu Hazm menghukuminya haram. Berbeda pendapat dengan Syekh Yusuf Qardawi yang mengatakan diperbolehkan adanya pemungutan pajak karena itu adalah untuk kesejahteraan bersama. Maka kita berdoa semoga kita mendapatkan pemimpin yang insya Allah tidak memberatkan dalam hal apapun kepada masyarakat, tidak dinaikkan pajak, tidak diberikan beban yang terlampau kepada masyarakat, yang miskin dibesarkan, yang miskin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui regulasi-regulasi pemimpin yang mendatang insya Allah. Maka ketika berbicara tentang harta ini ternyata Ibnu Hazm dan juga Yusuf Qardawi ada perbedaan dan ada persamaan. Yusuf Qardawi mengatakan pajak halal. Ibnu Hazm mengatakan pajak haram. Ini perbedaan. Tapi ada juga persamaan. Apa persamaan di antara kedua ulama ini? Persamaannya keduanya berkata bahwasanya pajak tidak bisa mengganti zakat. Jadi kalau ada orang sudah bayar pajak, jangan pikir sudah bayar zakat. Beda. Karena pajak dan zakat adalah dua hal yang berbeda. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama berat juga pertanyaan ibu ini. Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang sudah bertanya. Setelah ini jamaah yang ada di rumah akan aku bacain pertanyaannya ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah bersama Habib Muhammad Syahab. Habib mau menjawab pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Boleh, siap ya Habib? Aku bacain pertanyaannya dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Bagaimana kalau kita bisa melupakan kesalahan orang, tapi sangat sulit memaafkan alias dendam, tapi nggak melampiaskan kok katanya. Apakah Allah akan memaafkan kita? Wah, mohon dijawab Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah banyak kita bahas oleh guru-guru kita, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Artinya dendam. Dendam ini
Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahmi. Kan dia dendam tuh. Oh ini orang salah tapi saya tidak bisa merupakan, sudah saya tidak akan menegur dia, saya tidak akan ketemu sama dia. Berarti dia kan memutuskan silaturahmi. Maka dikatakan la yadkhulul jannah. Nabi SAW menegaskan dengan gamblang sampai dikatakan tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan Nabi juga di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, nih ibu-ibu semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang punya sifat dendam. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang mempunyai sifat dendam atau orang yang sering bertengkar. Jadi kita hidup ini sebenarnya harusnya bagaimana sih? Wasi'ul qalbi. Kita ini hidup harus luas hatinya. Orang buat salah sama kita, sakit manusiawi. Ya, orang buat salah sama kita, orang ngatain kita, kan sampai sekarang nih Masya Allah, netizen ini maha benar dengan komentarnya. Ya, Masya Allah dengan mencela, ngatain orang. Dan kita ini bagaimana? Sudahlah, semuanya itu istinad. Kita itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semua orang musyrikin ingin mencelakai beliau dan para sahabat sangat kesel sama orang-orang musyrik tersebut yang ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina Nabi. Maka Nabi tidak mendoakan mereka celaka. Nabi tidak dendam sama mereka. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allahumma hdi qauman fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk ini kaum sebab mereka belum sadar juga. Berikan mereka hidayah taufik ya Allah. Itu doa daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu, karena orang menyimpan dendam tidak ada manfaat sama sekali, bahkan menggelapkan hatinya. Orang yang hatinya gelap, dia akan susah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. So, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Ustadz Maulana, mohon untuk kesimpulan kita hari ini Ustadz. Orang-orang yang dapat maaf dari Allah. Tapi kenapa kita bahas orang-orang yang tidak dimaafkan? Supaya kita menghindari hal-hal tersebut. Supaya kita dapat maaf dari Allah. Allah maha pengampun. Allah lebih besar ampunan rahmatnya daripada kemurkaannya. Dan Allah maha pengasih, lagi maaf penyayang. Kasihnya kepada semuanya. Baik yang menyembah maupun yang tidak menyembah. Baik yang taat maupun yang durhaka. Semua dikasih. Tapi ketahuilah sayangnya Allah hanya kepada orang yang taat. Hanya kepada orang beriman. Maka dari itu yuk. Kita tinggalkan semua hal-hal yang menyebabkan tidak dimaafkannya oleh Allah. Supaya kita mendapatkan maaf dari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله kami banyak dosa kami banyak kesalahan namun ampunanmu lebih luas lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah Engkaulah yang maha memaafkan maka maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Jamaah Islam itu indah. Jikalau ada yang sedang sakit karena dosanya, maka ampuni dosanya, sembuhkan sakitnya. Jamaah Islam itu indah. Jikalau ada yang sedang susah karena dosanya, maka ampuni dosanya dan mudahkan urusannya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina
رشدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guruku. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.